Dia pengawas pekerjaan video, tapi dia takut menderita dalam tugasnya. Ketika melihat pekerjaannya mencapai beberapa hasil, dia berhenti mengawasi dan menindaklanjuti. Ini menyebabkan penyimpangan dalam pekerjaan dan hampir menyebabkan kerugian serius. Dia merasa sedih dan bersalah atas hal ini, jadi dia mencari kebenaran dan merenungkan dirinya sendiri. Apa yang dia pahami tentang naturnya, dan bagaimana dia membalikkan keadaan dan masuk. Pada Juni 2021, kuawasi pekerjaan video di gerejaku. Karena pekerjaan yang bertambah, aku diminta menindaklanjuti satu kelompok lagi. Kupikir, aku cukup sibuk dengan pekerjaanku sekarang. Jika harus mengelola pekerjaan lain, aku akan lebih sibuk dan lebih lelah. Namun aku tahu, saudara-saudari dalam kelompok ini sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Mereka semua cakap dan efektif dalam tugas mereka. Pekerjaan tindak lanjut seharusnya tak membuatku cemas atau menghabiskan banyak waktu. Jadi, aku setuju. Awalnya, kutanyakan keadaan pekerjaan secara berkala. Apakah kemajuannya normal atau ada yang mengalami kesulitan dalam tugas? Meski tahu aku harus menyelidiki detailnya, aku punya pekerjaan lain untuk ditindaklanjuti. Berusaha memahami detail setiap kelompok rasanya terlalu merepotkan. Pekerjaan dalam kelompok berjalan dengan normal. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk memahaminya. Selain itu, pemimpin kelompok ada di sana dan saudara-saudari dapat bertugas dengan baik. Tak ada masalah besar selama ini, jadi aku tak perlu cemas. Tak masalah jika tindak lanjutku sedikit. Jadi, aku jarang menanyakan pekerjaan kelompok ini. Jika kau tak menindaklanjuti, pasti akan ada masalah. Iya. Lalu masalah-masalah itu tersingkap. Suatu hari setelah 2 bulan, seorang saudara memberiku umpan balik. Katanya ada masalah dengan 2 video yang diproduksi kelompok ini. Dan jika tak ditemukan tepat waktu, itu pasti menunda pekerjaan. Awalnya, aku tak terlalu percaya. Tapi, saudaraku mengirim tangkapan layar masalah di video itu. Di kelompok itu memang ada masalah. Mereka punya masalah serius dalam bertugas. Kenapa aku tak tahu? Saat masalah besar terjadi, kau harus merenungkannya. Lalu, bagaimana kau memahami masalah ini? Telah kupimpin pekerjaan ini beberapa bulan, tapi tak kuperiksa perkembangannya, kubiarkan saja berjalan sendiri. Aku tak tahu cara anggota kelompok itu bertugas. Aku sadar masalah ini disebabkan oleh kurangnya pekerjaan nyataku. Lalu aku mendapati, karena tak seorang pun mengawasi pekerjaan di kelompok ini, mereka bertugas berdasarkan pengalaman. Tak seorang pun memikul beban. Dan kadang mereka asal-asalan saat ada banyak pekerjaan. Meski 2 orang sama-sama memeriksa video, mereka asal-asalan jadi tak mampu menemukan masalah. Menghadapi semua ini, aku merasa sedih. Masalah ini tak sulit ditemukan. Jika aku tindak lanjuti pekerjaan mereka dengan benar, aku pasti akan tahu. Aku tak bertanggung jawab. Aku terus merenungkan diri, bertanya-tanya mengapa selama ini aku mengabaikan pekerjaan mereka. Lalu, kubaca dalam firman Tuhan. Pemimpin palsu tak mencari tahu status sebenarnya dari pengawas kelompok ataupun memantau atau berusaha memahami situasi tentang jalan masuk kehidupan serta sikap terhadap pekerjaan dan tugas, sikap ke Tuhan, kepercayaan kepadanya, dan kebenaran dari para pengawas kelompok dan personel yang bertanggung jawab atas pekerjaan penting. Pemimpin palsu tak mencari tahu tentang kemajuan atau perubahan mereka, atau berbagai masalah yang muncul selama pekerjaan mereka.
khususnya yang berkaitan dengan dampak kesalahan dan penyimpangan dalam berbagai tahap pekerjaan terhadap pekerjaan gereja dan umat pilihan Tuhan. Para pemimpin palsu tidak mengetahui apapun tentang apakah kesalahan dan penyimpangan ini telah ditangani. Karena tak mengetahui tentang semua rincian ini, mereka menjadi pasif saat masalah muncul. Namun mereka tidak peduli dengan semua rincian ini saat bekerja. Mereka hanya mengatur pengawas kelompok, lalu menganggap tugas selesai setelah menyerahkan pekerjaan. Mereka yakin pekerjaan mereka selesai, dan masalah lain tak ada kaitannya dengan mereka. Karena pemimpin palsu gagal mengawasi dan menindaklanjuti para pengawas dari tiap kelompok, karena mereka gagal bertanggung jawab di area ini, pekerjaan menjadi kacau. Inilah artinya bersikap lalai sebagai pemimpin atau pekerja. Tuhan melihat batin terdalam manusia. Manusia tak punya kemampuan ini. Jadi, mereka harus lebih rajin dan penuh perhatian dalam pekerjaannya. Dan harus sering ke tempat kerja untuk memeriksa, mengawasi, dan membimbing, maka mereka dapat memastikan pekerjaan gereja berjalan normal. Jelas pemimpin palsu tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Mereka tak bertanggung jawab sejak awal saat mengatur pekerjaan. Mereka tidak pernah mengawasi, menindaklanjuti, dan membimbing. Akibatnya pengawas yang tak mampu selesaikan masalah tepat waktu dan tidak kompeten dalam pekerjaan mereka tetap menjabat sebagai pengawas. Pada akhirnya, pekerjaan menjadi tertunda. Segala macam masalah tetap tak terselesaikan. Dan pekerjaan hancur. Inilah akibat kegagalan pemimpin palsu untuk memahami, mengawasi, menindaklanjuti pengawas. Ini disebabkan oleh kelalaian pemimpin palsu dalam bertugas. Amin. Amin. Dari firman-Nya aku paham, pemimpin palsu mengabaikan tugas mereka dan tak bekerja nyata. Karena berpikir setiap kelompok punya pengawas, jadi mereka dapat lepas tangan. Akibatnya muncul masalah dalam pekerjaan gereja. Di luarnya, pemimpin palsu tampak tak berbuat jahat. Tapi karena tak bertanggung jawab dengan pekerjaan gereja, mereka memengaruhi kemajuan dan efektivitas pekerjaan yang mengganggu pekerjaan gereja. Iya. Tuhan menuntut pemimpin dan pekerja untuk menindaklanjuti tepat waktu untuk menjamin kemajuan pekerjaan rumah Tuhan yang normal. Ini tanggung jawab dan tugas pemimpin dan pekerja. Iya. Namun, sejak ku ambil alih pekerjaan kelompok ini, kupikir dengan adanya pemimpin kelompok semuanya berjalan dengan normal. Dengan sendirinya, aku lepas tangan, tak pernah menindaklanjuti pekerjaan mereka, tak menyelidiki apa ada kekurangan dalam proses kerja, dan tak melihat saat mereka mengendur dan bertugas dengan asal-asalan. Selama ini, berdasarkan gagasanku, aku yakin mereka serius melaksanakan tugas dan dapat dipercaya. Jadi aku merasa tak perlu menindaklanjuti pekerjaannya. Hasilnya menyebabkan kerugian dan gangguan dalam tugasku. Dari firman Tuhan, aku sadar telah lalai, dan aku memang pemimpin palsu. Meskipun tak bermaksud berbuat jahat, karena aku tak melakukan pekerjaan nyata, penyimpangan dan masalah yang mungkin ada tak pernah diselesaikan. Dan kini ada masalah dalam pekerjaan video, yang secara langsung berkaitan dengan sikapku yang asal-asalan dan tak bertanggung jawab. Meskipun masalah ditemukan orang lain tepat waktu, sehingga menghindari kerugian, memperbaiki masalah ini butuh banyak upaya untuk mengulang pekerjaan. Aku sadar telah mendambakan kemudahan, tak mengawasi pekerjaan, menghemat banyak waktu dan tenagaku, tapi itu menunda kemajuan pekerjaan gereja dan menghabiskan waktu saudara-saudariku untuk mengulanginya. Aku berbuat jahat serta mengacaukan pekerjaan gereja. Iya. Terkadang aku asal-asalan dalam bertugas, kupikir tak apa. Tapi pekerjaan gerejalah yang dirugikan. Iya. Itu juga memengaruhi saudara-saudariku. Iya. Setelah menyadari hal ini, aku takut
dan terus merenungkan diriku. Mengapa aku bisa lepas tangan begitu lama tanpa menyadarinya? Lalu dari firman Tuhan, aku paham mengapa aku tak melakukan pekerjaan nyata. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, pemimpin palsu tidak akan menyelidiki para pengawas yang tidak melakukan pekerjaan nyata atau yang melalaikan tanggung jawabnya. Menurut mereka, mereka hanya perlu memilih pengawas dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, pengawas tersebut akan menangani semua masalah pekerjaan, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah sesekali mengadakan pertemuan. Mereka tak perlu mengawasi pekerjaan atau bertanya bagaimana perkembangannya. Mereka bisa tetap lepas tangan. Pemimpin palsu tidak mampu melakukan pekerjaan nyata. Mereka juga tidak memperlakukan pekerjaan pemimpin kelompok dan pengawas dengan serius. Pandangan mereka tentang orang hanya didasarkan pada kesan dan imajinasi mereka sendiri. Melihat seseorang berperilaku baik selama beberapa waktu, mereka yakin orang ini akan selalu bersikap baik, bahwa orang ini tidak akan berubah. Mereka tidak mempercayai siapapun yang mengatakan ada masalah dengan orang ini. Mereka mengabaikan ketika ada orang yang menunjukkan sesuatu tentang orang tersebut. Apakah menurutmu pemimpin palsu itu bodoh? Mereka bodoh dan bebal. Apa yang membuat mereka bodoh? Mereka bodoh karena mereka dengan begitu saja menaruh kepercayaan mereka kepada orang, meyakini bahwa karena ketika mereka memilih orang ini bersumpah dan berjanji, serta berdoa dengan air mata yang mengalir di wajahnya, itu berarti dia dapat diandalkan dan tak akan pernah ada masalah dengan dirinya di masa depan. Pemimpin palsu tidak memiliki pemahaman tentang natur orang. Mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang watak rusak manusia. Mereka berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa berubah setelah dirinya terpilih sebagai pengawas? Bagaimana mungkin seseorang yang tampak sangat serius dan dapat diandalkan mengabaikan pekerjaannya? Mereka tidak mungkin seperti itu, bukan? Mereka sangat berintegritas. Karena pemimpin palsu memiliki imajinasi seperti itu dan terlalu percaya pada intuisi mereka sendiri, hal ini pada akhirnya membuat mereka tidak mampu menyelesaikan banyak masalah yang muncul dalam pekerjaan gereja tepat pada waktunya, dan mereka tidak dengan segera mengganti dan memindahkan pengawas yang terlibat. Mereka adalah pemimpin palsu tulen. Dan apa masalahnya di sini? Apakah pendekatan pemimpin palsu terhadap pekerjaan mereka ada kaitannya dengan kecerobohan dan sikap asal-asalan? Di satu sisi, mereka melihat si naga merah yang sangat besar dengan gila-gilaan melakukan penangkapan. Jadi untuk menjaga diri mereka tetap aman, mereka memilih seseorang secara acak untuk memimpin, percaya bahwa ini akan menyelesaikan masalah dan bahwa mereka tidak perlu memperhatikannya lagi. Apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka? Ini adalah keadaan yang tidak bersahabat. Aku harus bersembunyi untuk sementara waktu. Ini adalah ketamakan akan kenyamanan daging, bukan? Para pemimpin palsu juga memiliki kelemahan besar. Mereka cepat mempercayai orang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Dan ini disebabkan karena tidak memahami kebenaran, bukan? Bagaimana firman Tuhan menyingkapkan esensi umat manusia yang rusak? Mengapa mereka mempercayai manusia padahal Tuhan tidak? Tuhan tidak menilai orang berdasarkan penampilan mereka, melainkan selalu memeriksa hati mereka. Jadi, mengapa pemimpin palsu begitu sembarangan?
Ketika mereka menilai orang lain dan menaruh kepercayaan pada diri mereka, pemimpin palsu terlalu sombong, bukan? Yang mereka pikirkan adalah, "Aku tidak salah ketika melihat orang ini. Tidak akan pernah ada masalah nantinya." Mereka pasti bukan orang yang suka bermain-main, yang suka bersenang-senang dan membenci kerja keras. Mereka benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mereka tidak akan berubah. Jika mereka berubah, itu pasti berarti aku keliru tentang mereka, bukan? Logika macam apa ini? Apakah engkau sejenis orang yang ahli? Apakah engkau memiliki penglihatan sinar X? Inikah keahlian khususmu? Engkau bisa saja hidup bersama orang ini selama 1 atau 2 tahun, tetapi akankah engkau mampu melihat siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa lingkungan yang cocok untuk menyingkapkan natur dan esensi mereka sepenuhnya? Jika mereka tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau bisa saja hidup berdampingan dengan mereka selama 3 atau bahkan 5 tahun dan pasti tetap bergumul untuk melihat natur dan esensi seperti apa yang mereka miliki. Dan betapa lebih sulit lagi jika engkau jarang bertemu dengan mereka, jarang bersama dengan mereka. Engkau dengan begitu saja mempercayai mereka berdasarkan kesan sekilas atau penilaian positif orang lain tentang mereka, dan berani mempercayakan pekerjaan gereja kepada orang-orang semacam itu. Dalam hal ini, bukankah engkau terlalu buta? Bukankah engkau bersikap terburu nafsu? Dan bukankah para pemimpin palsu bersikap sangat tidak bertanggung jawab ketika mereka bekerja seperti ini? Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan pemimpin palsu itu malas, bebal, dan bodoh. Mereka memandang segala hal hanya berdasarkan gagasan mereka. Tapi mereka merasa dapat melihat segala hal dengan jelas. Mereka bisa mempercayai siapapun dan menyerahkan pekerjaan ke orang itu. Namun mereka lepas tangan dan menikmati manfaat status. Dari penyingkapan firman Tuhan, akulah pemimpin palsu yang malas dan bodoh yang Tuhan gambarkan. Karena natur malasku, aku merasa tanggung jawabku terlalu banyak dan akan melelahkan untuk menindaklanjuti pekerjaan setiap kelompok. Kutindaklanjuti pekerjaan satu kelompok dan kupercayakan sisanya ke pemimpin kelompok. Dan jika pekerjaan berjalan normal, aku tak perlu untuk menindaklanjuti. Aku sadar, berupaya sesedikit mungkin dalam tugasku. Aku menjabat sebagai pengawas, tapi malah lepas tangan. Aku sungguh tak bertanggung jawab. Iya. Aku juga sangat sombong. Berdasarkan gagasanku sendiri, kupikir kelompok itu bertugas dengan baik. Jadi aku tak perlu cemas. Dan mereka akan terus begitu, meski tak kutindaklanjuti pekerjaan mereka. Jadi aku tak menanyakan atau memantau pekerjaannya selama beberapa bulan, menyebabkan ada masalah dalam pekerjaan. Aku tak memahami kebenaran atau melihat masalahnya, tapi aku yakin mereka yang kupercayai tak mungkin salah. Aku terlalu congkak dan terlalu bodoh. Aku punya masalah yang sama dalam tugasku. Saat memberikan pekerjaan, aku merasa orang lain yang bertanggung jawab, jadi aku bisa santai. Kini aku sadar, memandang segala hal berdasarkan gagasan kita dapat mengganggu pekerjaan gereja. Iya. Pemikiran ini membuatku menyesal. Memperlakukan orang dan tugasku sesuai dengan firman Tuhan itu penting. Iya. Mulai ku cari firman Tuhan yang relevan untuk menemukan cara bertugas. Lalu aku membaca firman Tuhan. Akan kubacakan. Baik. Ini. Tuhan berfirman, karena pemimpin palsu tak paham status kemajuan pekerjaan. Mereka tak mampu segera mengidentifikasi, bahkan memecahkan masalah yang ada dalam pekerjaan, yang seringkali menyebabkan penundaan yang berulang-ulang. Dalam pekerjaan tertentu, karena orang tak paham prinsip
dan tak ada orang yang cocok memimpinnya, mereka yang melakukan pekerjaan itu sering negatif, pasif, dan menunggu. Dan hal ini sangat memengaruhi kemajuan pekerjaan itu. Jika pemimpin telah memenuhi tanggung jawabnya, telah mengambil alih, berusaha membuat kemajuan dalam pekerjaan, dan menemukan orang yang paham untuk membimbing pekerjaan, pekerjaan itu pasti mengalami kemajuan lebih cepat dan tidak tertunda. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk memahami situasi sebenarnya dari pekerjaan tersebut. Tentu saja, penting untuk memahami dan mengerti kemajuan pekerjaan tersebut. Karena kemajuan berkaitan dengan efisiensi pekerjaan dan hasil yang ingin dicapai pekerjaan ini. Jika pemimpin tak memahami perkembangan pekerjaan itu dan tak mengawasinya, maka kebanyakan orang yang bertugas akan bersikap negatif dan pasif. Mereka akan apatis, tak terbeban, ceroboh, dan asal-asalan. Sehingga pekerjaan pasti akan berjalan lambat. Jika tak ada orang yang terbeban dan memahami pekerjaan untuk membimbing dan mengawasi dan untuk mendisiplinkan dan menangani orang-orang, maka efisiensi dan efektivitas pekerjaan tentu saja akan sangat rendah. Jika pemimpin dan pekerja tak mampu menyadari hal ini, berarti mereka bodoh dan buta. Jadi, penting bagi pemimpin dan pekerja segera menindaklanjuti, terus memeriksa dan memahami tentang kemajuan pekerjaan. Orang-orang memang malas, jadi tanpa bimbingan, desakan, dan tindak lanjut pemimpin yang paham kemajuan terkini dari pekerjaan itu, orang cenderung santai, malas, asal-asalan. Jika ini sikap mereka pada pekerjaan, kemajuan pekerjaan ini akan terpengaruh. Demikian pula dengan efektivitasnya. Berdasarkan kondisi ini, para pemimpin dan pekerja yang memenuhi syarat harus segera mengawasi setiap bagian pekerjaan dan terus mencari informasi situasi staf dan pekerjaan. Mereka tak boleh menjadi seperti para pemimpin palsu. Amin. Amin. Firman menunjukkan jalan penerapan agar kita layak bertugas. Sebagai pemimpin atau pengawas, kita harus terbeban dalam tugas, tak mendambakan kenyamanan daging. Bertanggung jawab atas pekerjaan kita dan memeriksa segala sesuatu tepat waktu. Siapapun yang terlibat di pekerjaan, kita harus mengikuti perkembangan dan rincian tugas mereka untuk mendeteksi masalah tepat waktu dan membalikan penyimpangan. Karena manusia belum disempurnakan, mereka punya watak rusak. Jadi saat keadaan mereka baik, mereka mampu bertugas, bertanggung jawab, dan efektif. Tapi bukan berarti dapat diandalkan sepenuhnya. Saat keadaan mereka tak normal atau hidup berdasarkan watak yang rusak, mereka tanpa sadar asal-asalan dan lakukan hal yang mengganggu pekerjaan gereja. Jadi, saat orang melaksanakan tugas, pemimpin, pekerja, dan pengawas harus memeriksa pekerjaan. Saat menemukan masalah, mereka bertanggung jawab untuk segera membalikannya. Iya. Setelah aku pahami tuntutan ini, aku mulai menyelidiki pekerjaan kelompok ini. Aku rutin menghadiri rapat mereka. Dan saat menemukan masalah, segera aku bicarakan dengan pemimpin grup. Lalu, kami juga mendiskusikan rencana kerja dan kemajuan kelompok. Dan pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu. Staf dikurangi sesuai dengan beban pekerjaan, sehingga orang lain dapat ditugaskan di mana mereka lebih dibutuhkan. Ini penerapan yang bagus. Iya, penerapan seperti ini membuatku tenang. Di saat yang sama, ku tindak lanjuti pekerjaan di bawah tanggung jawabku dengan lebih rajin dari sebelumnya. Syukur kepada Tuhan. Kupikir aku menerapkan kebenaran dan sudah berubah. Tapi saat situasi baru muncul, aku disingkap lagi. Tak lama kemudian, beban pekerjaanku bertambah dan menyita banyak waktu untuk menyelesaikan satu tugas. Kupikir, aku telah menindaklanjuti pekerjaan setiap kelompok secara rinci dan kini semuanya stabil. Akan butuh banyak waktu dan upaya untuk terus menanyakan detail setiap kelompok
yang akan membuat jadwalku padat dan aku di bawah tekanan. Aku merenung, jika sebagian pekerjaan itu bisa kulimpahkan, aku tak perlu cemas. Aku teringat satu kelompok yang kedua pemimpin grupnya proaktif bertugas dan mampu membayar harga. Jika kuserahkan pekerjaan ke mereka dan memintanya mengawasi secara detail, aku hanya perlu mengawasi dan menghadiri rapat kerja. Seharusnya tak apa jika kubiarkan mereka mengurus sisanya. Lalu, masalah lamaku kembali muncul. Aku sibuk dengan pekerjaan baruku dan nyaris tak menanyakan detail pekerjaan kelompok itu. Kurasa pemimpin kelompok mampu menanganinya dan jika ada masalah mereka akan memberitahuku. Lalu ada pemimpin kelompok menunjukkan bahwa aku tak menindaklanjuti dengan benar atau menanyakan pekerjaannya secara detail. Ada anggota yang malas di kelompok itu tapi aku tak menindaklanjutinya dan kemajuan pekerjaan terpengaruh. Aku menentang saat mendengarnya. Kupikir, tak bisakah kalian yang mengurusnya? Ada pekerjaan lain yang kulakukan saat ini. Jika aku sangat teliti dalam setiap tugas, akankah aku mampu menyelesaikannya? Kalian terlalu banyak menuntut. Namun argumenku membuatku tak nyaman, lalu kupikir kembali. Dan sadar aku jarang menindaklanjuti detail pekerjaan mereka. Apakah saudara-saudari menggunakan prinsip dalam tugas mereka dan kualitas pekerjaan mereka adalah hal yang tak ku ketahui. Lalu aku mulai berpikir, sebelumnya aku melakukan pelanggaran dalam tugasku dengan lepas tangan. Jadi mengapa aku kembali seperti itu? Lalu aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Banyak orang di belakangku mendambakan manfaat berupa status. Mereka melahap makanan dengan rakus. Mereka suka tidur dan memberi perhatian kepada daging, selalu takut bahwa tidak ada jalan keluar bagi daging. Mereka tidak melakukan fungsi normal mereka di gereja, melainkan menjadi pembonceng atau menasehati saudara-saudari mereka dengan menggunakan firman-Ku. Mereka memerintah orang lain dari posisi otoritas. Orang-orang ini terus berkata bahwa mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Mereka selalu berkata bahwa mereka adalah sahabat karib Tuhan. Bukankah ini menggelikan? Jika engkau memiliki niat yang benar, tetapi tidak mampu melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya engkau sedang bersikap bodoh. Tetapi jika niatmu tidak benar, dan engkau tetap berkata bahwa engkau melayani Tuhan, artinya engkau adalah orang yang menentang Tuhan, dan engkau patut dihukum oleh Tuhan. Aku tidak punya simpati terhadap orang semacam itu. Di rumah Tuhan, mereka adalah pembonceng, selalu mendambakan kenyamanan daging, dan tidak memperhatikan kepentingan Tuhan. Mereka selalu mencari apa yang baik untuk mereka, dan mereka tidak menghiraukan kehendak Tuhan. Mereka tidak menerima pemeriksaan Roh Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka selalu mengatur siasat dan memperdaya saudara-saudari mereka dan bermuka dua, seperti seekor rubah di kebun anggur, selalu mencuri anggur dan menginjak-injak kebun anggur. Mungkinkah orang seperti itu menjadi sahabat karib Tuhan? Apakah engkau layak menerima berkat Tuhan? Engkau tidak bertanggung jawab atas hidupmu dan gereja. Apakah engkau layak menerima amanat Tuhan? Siapa berani mempercayai seseorang sepertimu? Jika engkau melayani seperti ini, mungkinkah Tuhan mempercayakan kepadamu tugas yang lebih besar? Bukankah ini menyebabkan penundaan pada pekerjaan? Lupakan seberapa berbakatnya dirimu, seberapa hebatnya kualitasmu, atau seberapa terpelajarnya dirimu.
Yang penting adalah apakah engkau melakukan pekerjaan nyata atau tidak, dan apakah engkau memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin atau tidak. Selama menjadi pemimpin, apakah engkau berpartisipasi dalam setiap bagian pekerjaan tertentu dalam lingkup tanggung jawabmu? Berapa banyak masalah yang muncul selama pekerjaan yang telah kau selesaikan secara efektif? Berapa banyak orang yang karena pekerjaanmu, kepemimpinanmu, bimbinganmu, menjadi paham akan prinsip-prinsip kebenaran? Berapa banyak pekerjaan gereja yang dikembangkan dan mengalami kemajuan? Inilah yang penting. Lupakan berapa banyak slogan yang dapat kau ulangi, berapa banyak firman dan doktrin yang telah kau kuasai, lupakan berapa jam yang kau habiskan dengan bekerja keras setiap hari, seberapa lelahnya dirimu, dan lupakan berapa banyak waktu yang telah kau habiskan di jalan, berapa banyak gereja yang telah kau kunjungi, berapa banyak risiko yang telah kau ambil, seberapa banyak engkau telah menderita. Lupakan semua ini. Lihat saja pada seberapa efektif pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabmu, apakah pekerjaan itu telah memperoleh hasil atau tidak, berapa banyak dari pengaturan rumah Tuhan dan target yang seharusnya kau capai telah kau capai, berapa banyak dari hal-hal itu yang telah kau laksanakan, seberapa baik engkau telah melaksanakannya, seberapa baik hal-hal itu telah ditindaklanjuti, berapa banyak masalah yang berkaitan dengan masalah kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran prinsip yang muncul dalam pekerjaan yang kau selesaikan, perbaiki, benahi, dan berapa banyak masalah yang berkaitan dengan SDM, admin, atau berbagai tugas spesialis yang kau bantu selesaikan, dan apakah engkau menyelesaikannya sesuai prinsip dan tuntutan rumah Tuhan, dan sebagainya. Semua ini adalah standar yang digunakan untuk menguji apakah pemimpin atau pekerja memenuhi tanggung jawab mereka atau tidak. Amin. Amin. Dari firman-Nya aku paham, mereka yang mendambakan manfaat status dan licik dan yang memikirkan kepentingan daging sangat dibenci Tuhan. Orang semacam itu tak dapat memainkan peran positif apapun, juga tak mampu menyelesaikan jika ada penyimpangan dalam tugas. Bahkan dapat merugikan tugasnya karena tak bertanggung jawab dan mengacaukan pekerjaan gereja. Iya. Orang semacam itu tidak tulus dalam tugas dan tak layak diberi amanat Tuhan. Jika tak bertobat, mereka akan dibenci dan disingkirkan Tuhan. Iya. Standar Tuhan untuk menilai pemimpin dan pekerja bukan berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan, tapi apakah mereka melaksanakan pekerjaan nyata atau membuahkan hasil nyata melalui tugas. Yang firman Tuhan singkapkan membuatku malu. Gereja mengatur agar aku menangani pekerjaan membuat video, memintaku memikul lebih banyak beban dan melatihku. Tapi aku tanpa kemanusiaan dan tak mau menderita dalam tugasku. Saat beban pekerjaan bertambah, aku hanya memikirkan cara mengurangi derita dan rasa cemas, dan takut tambahan kecemasan ini membuatku lelah. Saat aku ditunjukkan tak bekerja nyata dalam tugas, aku mencari alasan untuk membenarkan diriku sendiri. Sama seperti yang Tuhan gambarkan, di rumah Tuhan mereka pembonceng, mendambakan kenyamanan daging, dan tak peduli kepentingan Tuhan. Mereka mencari yang baik untuk mereka. Sebagai pengawas, seharusnya aku menindaklanjuti dan memantau pekerjaanku tepat waktu, dan segera menyelesaikan penyimpangan saat menemukannya, untuk memastikan kemajuan normal pekerjaan gereja. Ini tugasku. Iya. Namun aku seperti rubah yang licik. Aku licin, licik, dan tak bertanggung jawab. Aku pengawas tapi tak melakukan pekerjaan. Dan tak menindaklanjuti detail pekerjaan. Akibatnya aku tak menemukan atau menyelesaikan masalah kelompok.
Pekerjaan jadi tak efisien, kemajuan normal pekerjaan gereja terpengaruh. Aku tak melaksanakan tugasku, hanya menduduki jabatanku tanpa bekerja. Aku menipu semua orang dan tak bekerja nyata. Aku tak bisa dipercaya. Gereja mengatur pekerjaan dan memintaku bertanggung jawab, tapi aku lepas tangan. Aku tak pantas mendapatkan tugas itu. Jika aku selalu tak bertanggung jawab pada tugasku dan tak melakukan kerja nyata, maka aku akan dibenci dan disingkirkan Tuhan. Iya. Dulu kupikir terlihat sibuk di luar berarti aku setia ke Tuhan. Sekarang aku sadar, bertugas asal-asalan, tak bekerja nyata, dan mendambakan kenyamanan daging, itu hal-hal yang menyinggung Tuhan. Akan berbahaya jika terus begitu. Iya. Aku takut memikirkan hal ini. Jadi aku berdoa agar Tuhan membimbingku mengubah keadaan salahku dan aku ingin teliti dalam bekerja serta bertanggung jawab. Lalu kutemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan. Boleh kubacakan? Baik. Ini. Firman Tuhan berkata, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melaksanakan tugas mereka dengan rela, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Entah engkau orang yang mengejar kebenaran atau tidak, kau harus mengandalkan hati nurani dan nalarmu, sungguh bekerja keras saat bertugas. Apa arti sungguh bekerja keras? Jika kau puas dengan sedikit berupaya, sedikit penderitaan daging, tapi tak memperlakukan tugasmu dengan serius atau mencari prinsip kebenaran, inilah sikap sembrono dan asal-asalan, tak sungguh mengerahkan upaya. Kunci berupaya adalah mengerahkan hatimu, takut akan Tuhan, memperhatikan kehendaknya, menaati Tuhan dan tak menyakiti Tuhan, dan rela menderita demi bertugas dengan baik dan memuaskan Tuhan. Jika hatimu mengasihi Tuhan begini, kau mampu bertugas dengan baik. Tanpa rasa takut akan Tuhan di hatimu, engkau tak akan terbeban dalam tugasmu, tak akan tertarik kepadanya, dan pasti akan bersikap asal-asalan tanpa menghasilkan dampak nyata, yang berarti engkau tidak melaksanakan tugasmu. Jika engkau merasa terbeban, merasa melaksanakan tugasmu adalah tanggung jawabmu. Dan jika tidak, engkau tak layak hidup dan kau hewan buas. Kau dapat disebut manusia dan menghadapi hati nuranimu jika kau melakukannya. Jika kau merasa terbeban begini saat bertugas, maka kau akan bisa serius laksanakan segala hal. Akan mampu cari kebenaran dan bertindak sesuai prinsip. Kau akan mampu bertugas dengan baik dan memuaskan Tuhan. Jika engkau layak menerima misi yang telah Tuhan berikan, dan semua yang telah Tuhan korbankan untukmu serta harapannya terhadapmu, maka inilah yang berarti sungguh bekerja keras. Amin. 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 Setelah membaca firman-Nya, aku malu. Aku telah lama percaya Tuhan dan membaca banyak firman-Nya, tapi kupikir bekerja lebih banyak itu lebih menguras tenaga dan membuat khawatir. Jadi itu kuanggap melelahkan, dan aku lepas tangan. Betapa egois dan malasnya naturku. Aku tak punya ketulusan terhadap Tuhan dan tak terbeban untuk tugasku. Aku tak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pengawas. Aku tak bertanggung jawab. Bahkan seekor anjing dapat menjaga rumah dan setia kepada pemiliknya. Aku makhluk ciptaan, tapi aku tak bertugas sebagai makhluk ciptaan. Aku tak layak disebut manusia. Ada saudara-saudari di gereja yang tanggung jawabnya lebih dariku. Yang melaksanakan tugas dengan tulus, mampu menderita, dan habiskan banyak waktu untuk tugasnya. Semua tidak merasa kelelahan. Sebaliknya, Tuhan makin memberkati mereka dan mereka makin bertumbuh dalam hidup. Iya. Mengingat kembali beban pekerjaanku, masuk akal tak berlebihan. Dan asalkan aku meninggalkan daging, menderita dan membayar harga, aku dapat menindaklanjuti detail pekerjaan setiap kelompok.
Setelah itu, aku mengatur ulang jadwal kerjaku. Menindaklanjuti segala tanggung jawabku sesuai dengan jadwal baru. Dan tak ada tugasku yang tertunda. Syukur kepada Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja kita tak merencanakan waktu kita dengan baik. Jadi banyak waktu yang terbuang dan segalanya tampak sibuk. Iya. Asalkan kita merencanakan dengan baik, ada cukup waktu. Iya. Suatu hari, aku sedang membaca pesan grup. Aku menemukan penyimpangan dalam pekerjaan kelompok. Kuanalisis masalahnya, berdiskusi dengan pemimpin kelompok, dan menemukan solusi. Kali ini, aku cukup terkejut. Bekerja nyata bukan berarti menghabiskan waktu mengawasi orang dalam kelompok. Ini hal yang dapat kau lakukan dengan sedikit lebih rajin. Dulu, aku hampir tak pernah membaca pesan grup ini. Masalah disampaikan di sana, tapi tak kupedulikan. Saat lebih berupaya, aku mampu menemukan masalah dan penyimpangan dan menyelesaikannya tepat waktu agar tidak merugikan pekerjaan. Lalu, aku berbicara dengan anggota kelompok untuk mempelajari pekerjaan mereka, dan kutemukan lebih banyak penyimpangan melalui proses ini. Aku dan pemimpin kelompok mempersekutukan prinsip dengan mereka. Penyimpangan segera terselesaikan, dan efektivitas kerja meningkat. Syukur kepada Tuhan. Ya, meskipun aku sedikit lebih sibuk, setelah menerapkannya, aku merasa tenang dan damai. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya. Melalui pengalaman ini, aku mendapatkan kesadaran akan naturku yang egois dan malas. Aku juga sadar tak bertanggung jawab dan mendambakan kenyamanan dapat menunda pekerjaan. Dan jika serius itu dapat mengacaukan pekerjaan gereja. Sebagai pengawas, aku tak boleh lagi lepas tangan. Harus sering mengawasi dan menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah. Dengan bertugas seperti inilah, aku bisa dapat hasil baik dan memuaskan kehendak Tuhan. Syukur kepada Tuhan.